Selamat mendengarkan podcast ini. Siapakah orang-orang yang sungguh-sungguh menerima perlindungan Tuhan? Kita akan belajar satu aspek mengenai hidup dalam perlindungan Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab dari Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17, ayat yang kelima, saudara, sampai ayat yang ketujuh. Satu bagian ayat di dalam kitab Yeremia yang sudah sangat familiar. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudaraku sekalian, orang percaya yang benar tidak akan pernah berpikir adanya pertolongan dari sumber lain. Memang, jangan sekali-kali membuka peluang terhadap pertolongan dan topangan dari sumber lain selain Tuhan. Orang Kristen yang benar akan berprinsip lebih baik menderita bahkan mati daripada menerima pertolongan atau topangan dari sumber lain. Kalau seorang Kristen yang baik, misalnya Kesleo, ia bisa pergi ke tukang pijit yang memang bisa memperbaiki tulangnya. Tetapi kalau harus pakai jampi-jampi, lebih baik tulang kita bengkok daripada lurus tetapi kita melakukan sesuatu yang melukai Tuhan. Lebih baik ke surga dengan mata satu, saudara, daripada ke neraka dengan mata dua. Saudaraku, ada orang-orang Kristen yang integritasnya masih rendah. Saya tahu sebagian besar saudara sudah tidak melirik sama sekali praktek-praktek perdukunan. Tetapi ada orang-orang Kristen yang masih lemah integritas imannya. Ketika usahanya jatuh, restorannya tidak maju, tokonya tidak maju, atau sudah lama merindukan teman hidup tapi tidak memperolehnya, sudah datang ke pendeta berdoa, ikut doa semalam suntuk, pendalaman Alkitab rajin, setiap kali ketemu pendeta minta didoakan, tapi tidak kunjung dapat jodoh. Akhirnya saudara, cinta ditolak, dukun bertindak. Ini orang-orang yang integritasnya rendah. Dan saya kira sebagian besar saudara sudah tidak begitu lagi. Tetapi saudara, mari kita lihat apakah ada unsur-unsur perdukunan dalam hidup kekristenan kita. Praktek perdukunan ini praktek yang sudah membudaya atau tradisi di negara kita, di timur ini. Kalau Alkitab melarang praktek perdukunan, itu bukan tanpa alasan. Sebab praktek perdukunan yang pertama membuat manusia berjiwa magis. Berjiwa magis. Siapapun dia, berjiwa magis. Berjiwa magis maksudnya adalah bila menyelesaikan masalah-masalah selalu menggunakan cara-cara yang adikodrati. Kecenderungan orang timur begitu. Mungkin kalau di kota besar berpendidikan, apalagi punya banyak terpengaruh oleh pola barat, mungkin kurang. Namun demikian saudaraku, fakta ini sekarang juga banyak di negara barat. Berjiwa magis, menyelesaikan masalah-masalah dengan cara adikodrati, dengan cara yang tidak natural, spektakuler, keajaiban. Dulu sebelum jadi Kristen atau ketika belum bertobat, sudah Kristen tapi belum mengerti kebenaran, atau maaf ya,
jadi Kristen ya, tapi belum sungguh-sungguh mungkin atau belum Kristen. Di rumahnya itu, di 4 sudut rumahnya ditaruh kaki babi. Saya mengatakan ini karena keluarga saya Kristen, tetapi saudara saya yang Kristen juga taruh kaki babi di 4 sudut rumahnya. Katanya, supaya setan tidak bisa masuk, atau kalau ada tuyul, dia tidak masuk. Karena tuyul akan main-main kaki babi dan tidak mengganggu isi rumah. Magis itu. Sekarang jadi Kristen tidak pasang kaki babi lagi, tapi pasang salib. Magis. Tidur supaya jangan diganggu setan, pegang salib di dada. Jadi kayak orang mati di peti mati itu. Tidur supaya nggak tindisan, jangan mimpi buruk. Di bawah bantal diberi perjanjian baru. Alkitab perjanjian baru yang banyak nama Yesusnya. Magis. Itu magis, saudara. Tapi ada lagi yang lebih tipis, tapi sama magisnya. Dan itu jadi komoditi pelayanan gereja hari ini. Mau dapat jodoh? Cepet, baptis ulang. Jangan lupa mukanya dibasuh 7 kali. Ini mungkin agak berlebihan ya. Faktanya memang ada. Mau dapat kerjaan? Doa. Doa puasa. Saya bukan tidak percaya kuasa doa. Kalau orang mau mendapatkan pekerjaan permanen dan hidupnya menjadi berkat, harus memiliki potensi. Kembangkan potensimu. Lamar sana sini, cari hubungan. Jangan doa, Tuhan akan buka jalan. Itu magis loh. Tapi yang begini orang timur senang ini. Saya bukan tidak percaya kuasa Tuhan. Kalau anak-anak kita tidak dilatih berpikir secara smart, rusak. Kalau kalian mau jadi orang berhasil, nah sekolah yang rajin, kuliah yang giat, miliki potensi. Jangan yang penting kuasa Tuhan. Bahasa Inggris nggak bisa, Mandarin nggak bisa, finance nggak bisa. Bisanya apa? Kuasa Tuhan. Rusak itu perusahaan. Ini loh. Salah, saudara. Keliru ini. Saya pernah mengamati dan ini jujur ya. Beberapa gereja dulu, kalau pendeta-pendeta senior dulu ya, kalau berkata, mari kita melayani Tuhan. Artinya sekolah Alkitab. Mari kita mendahulukan kerajaan Allah. Rajin ke gereja, jangan absen. Mau kebaktian, pemuda datang, umum datang, PA datang, pendalaman Alkitab, doa datang, sampai WBI datang. Kebaktian wanita pun main musik. Itu mendahulukan kerajaan Allah. Saudara, setelah 20 tahun, saya menemukan orang-orang seperti ini tidak produktif. Ekonominya lemah. Saya tidak menyalahkan Tuhan. Saya tidak menyalahkan gereja. Konsepnya yang salah. Ke gereja mesti berdoa, ayo. Pendalaman Alkitab harus. Tetapi mengembangkan potensi juga harus. Wajibnya sama. Itu ibadah. Jangan menyelesaikan dengan cara magis. Kalau 30 tahun yang lalu ketika kekristenan di Indonesia baru bergerak, bolehlah ditawarkan begitu. Yesus jawaban dalam hidupku. Artinya, mari saudara yang nganggur, ada problem ekonomi, problem rumah tangga, problem kesehatan, datanglah. Tuhan akan beri pemulihan. Silakan, 30 tahun yang lalu. Hari gini, udah kagak. Mestinya gereja-gereja di Indonesia dewasa. Coba, perhatikan betapa magisnya. Pendeta berkata begini, kalau you mau mendapat jawaban doa dari Tuhan, puasa Senin Kamis. Itu orang Semarang. Kok masih Senin Kamis sih? Kalau mau doa, jam 12 malam. Wah, itu lebih berkuasa. Kenapa? Kalau jam 12 siang, lainnya penuh Tuhan. Kalau jam 12 malam, Tuhan sudah sepi. Lebih santai dan mudah dibujuk. Coba, kira-kira kan begitu. Nggak bilang sih seperti ini, nggak bilang, cuman saya tambah-tambahi aja. Karena magis. Hal-hal seperti ini mesti kita tidak lakukan lagi, saudara. Kita percaya Tuhan berkuasa. Tapi kita jangan berpikir bodoh, harus bijaksana, cerdas, berhikmat. Alkitab melarang praktik perdukunan bukan tanpa alasan, supaya manusia tidak berjiwa magis. Yang kedua, supaya manusia tidak berjiwa menguasai, berkuasa dan tidak mengabdi. Praktek perdukunan membuat manusia itu mau berkuasa dan tidak mau mengabdi.
Si pasien maupun dukun terkesan bisa ngatur si kuasa kegelapan yang bisa memberi pertolongan. Terkesan. Tapi sebenarnya kuasa kegelapan mengatur dan memiliki si dukun maupun si pasien. Kalau orang beri ke dukun, apa yang mendasarinya? Asas manfaat. Tidak ada orang ke dukun begini. Mau apa? Pak dukun, saya datang. Mau apa? Saya datang Pak dukun. Mau apa? Suka-suka Pak dukun mau apa? Loh. Nggak mungkin. Pasti, ya saya mau toko saya laris lah, dapat jodoh lah. Anak saya yang hilang ditemukan lah. Ada saja mestinya yang diminta. Tapi kalau kepada Tuhan, itu baru benar. Tuhan, aku datang padamu. Mau apa? Mau apa? Ya Tuhan, ciptakan aku mau apa sebenarnya? What is the reason I live? Mau apa? Ya Tuhan, ciptakan aku maunya apa? Aku mau belajar supaya jangan terhilang. Tapi kan kamu banyak masalah. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Gimana masalahmu? Saya akan fight menyelesaikan masalah saya Tuhan. Kalau dalam rumah tangga, aku jaga mulutku tidak melukai pasanganku. Di tempat pekerjaan aku harus produktif. Aku harus dibutuhkan, aku datang menambah, pergi pasti mengurangi. Aku mau setia kepada majikanku, atasanku, walaupun mereka jahat dan tidak adil. Aku mau kerja dan tidak menuntut gaji, tapi prestasi. Aku mau jaga kesehatan dengan olahraga, makan, pola hidup yang baik. Aku mau fight Tuhan. Perlu ku bantu? Tuhan yang mengajar, yang ku tabur. Aku tuai Tuhan. Aku tidak meminta engkau merubah hukum-Mu. Aku memenuhi tanggung jawabku. Itu yang benar. Katakan amin. Sudah mengerti ya? Paham ya saudara? Jangan ditipu orang. Saya doakan saudaraku, masalah apapun selesai. Penyakit apapun disembuhkan. Oleh bilur-bilur. Nah, itu magis itu. Itu magis. Saya bukan tidak percaya oleh bilur Tuhan menyembuhkan. Saya bukan tidak percaya. Tapi Mbok Yo belajar Alkitab. Tanda-tanda ini menyertai. Tanda untuk membuktikan bahwa Allah itu hidup. Tapi orang percaya yang sudah kenal Yesus, dia harus bertanggung jawab. Gak bisa makan jeroan, babat gongso dalam nama Yesus. Saya mengerti ya? Praktek perdukunan membuat orang, saudaraku sekalian, tidak berpusat pada Tuhan. Tapi berpusat pada oknum-oknum yang jadi mediasi. Menjadi mediasi dengan kekuatan di balik dukun-dukun itu. Kan pasien tidak bisa menjangkau sumber kekuatan di balik dukun itu. Harus lewat yang namanya eyang, romo, wong pinter atau apa. Kalau di Jawa ya, yang namanya eyang atau romo. Ini bukan romo dari saudara kita yang beragama Katolik loh ya. Kalau romo yang beragama Katolik bagus, tapi ini romo koceluk. Sampai gini. Padahal tangannya bau apa enggak jelas. Jadi pusat. Nah, kultur ini nggak boleh dibawa di gereja. Seolah-olah pendeta bisa jadi mediasi antara Tuhan dan umat. Salah. Kita semua imamat-imamat yang rajani. Kalau zaman sebelum Yesus perlu imam. Tetapi setelah zaman Yesus, Tuhan Yesuslah satu-satunya pengantara. Dan kita bisa langsung kepada Tuhan. Saya bukan idol. Paling hanya di icon. Aling banter jadi icon. Itu pun saya tidak mau. Tuhan yang harus ditinggikan. Amin. Nah, sampai akhirnya sudah nggak dikit-dikit Pak Pendeta doakan ya. Saya mau buka toko, doa sendiri. Pak saya mau buka kantor, doakan, doa sendiri. Saya pergi cuma setengah jam pulang dapat amplop, untung. Kalau untuk kantor besar amplopnya tebal Pak. Apalagi Pak Erastus, ini sudah khotbah di radio, di TV. Waduh, ini pendeta papan atas. Itu harganya harus khusus. Saya tidak membuat saudara bodoh. Tidak perlu ngundang saya. Doa sendiri. Kalaupun saya diundang, belum tentu saya terima uang saudara. Kenapa? Dagang aja belum untung. Tidak usah. Nanti kalau diberkati, bantu pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Ada setan di rumah saya. Kepret sendiri. Tapi Pak Pendeta, setan di rumah saya gemuk banget. Apa saudara pikir setan takut dengan pendeta gemuk? Tapi kalau Pak Eras kan lain. Yesusnya Pak Eras gemuk. Yesus saya kurus tuh. Goblok lagi kan ya. Saudara juga punya kuasa. Amin. Itu dia. Jangan mengkultuskan manusia.
Praktek perdukunan membuat manusia mengkultuskan manusia. Ini tidak mengandalkan Tuhan. Magis tadi mengandalkan benda, disupkan. Kekuatan Tuhan seperti disupkan, disaliblah, di dalam bentuk salib, dalam bentuk apa? Salah semua itu. Oke? Harus langsung ke Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, berlindung kepada Tuhan, saudaraku sekalian. Nah, praktek perdukunan membuat orang jadi oportunis dan manipulatif. Kalau sudah manipulatif dan oportunis, Tuhan tidak menjadi andalan. Yang jadi andalan itu berkatnya. Mencari Tuhan bukan karena Tuhan sendiri, bukan He Himself, tapi berkatnya, His blessing. Ini yang salah. Saudaraku sekalian, itu penjelasan yang saya kira gampang ditangkap. Sekarang lebih sulit ditangkap. Siap mendengar? Saya teruskan. Ini lebih sulit ditangkap. Saya sudah beritahu. Ini agak lebih sulit. Tidak mengharapkan sumber lain bukan hanya berarti tidak pergi ke dukun atau kepada kuasa gelap. Tidak mengharapkan sumber lain bukan hanya berarti tidak ke dukun. Pokoknya kalau sudah nggak ke dukun berarti tidak mengharapkan sumber lain. Nanti dulu. Itu kelas anak-anak. Sikap hati yang kurang percaya terhadap campur tangan Tuhan dalam segala perkara, itu berarti sikap tidak mengandalkan Tuhan. Saya ulangi. Tidak mengharapkan sumber lain, tidak melakukan perzinahan rohani, bukan hanya tidak pergi ke dukun, tapi ketika saudara tidak meyakini sungguh bahwa Tuhan mengendalikan dan mengontrol segala keadaan, Anda tidak mengandalkan Tuhan dan tidak berlindung secara benar. Dalam hal ini sangat prinsip kalau kita mengembangkan keyakinan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28 sampai ayat yang ke-30, saudara. Mari kita lihat. Nanti saudara akan mendapat jawabannya kenapa saya mengatakan ini. Kenapa? Harus ada penjelasannya. Kalau ini dianggap asumsi, baiklah. Nanti saya tunjukkan aksiomanya. Saya tunjukkan dalilnya. Saya tunjukkan dasarnya. Kenapa? Kalau Anda anggap ini masih asumsi, mari kita perhatikan. Mari kita baca ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saya beritahu pesan penting di ayat-ayat ini, ada banyak pesan, tapi yang penting berkaitan dengan tema pemberitaan firman Tuhan saat ini, saudara. Perhatikan. Bahwa Tuhan mengendaki kita bisa serupa dengan Tuhan Yesus. Ini sempurna seperti Bapa. Artinya sama dengan serupa dengan Yesus. Dengan keadaan yang makin sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus, kita akan dimuliakan. Kita akan mendapat kemuliaan di dunia yang akan datang. Di langit baru, bumi baru. Ini paling penting dalam kehidupan. Jadi kalau kita, perhatikan, tidak berharap sumber lain, tidak ke dukun, hanya percaya Tuhan saja, bergantung Tuhan saja, berlindung Tuhan saja, bukan berarti lalu saudara menjalani hidup ini sesuai dengan yang saudara harapkan atau saudara ingini. Jadi jangan berpikir kalau kita sudah bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan saja, tidak percaya sumber-sumber lain, segala sesuatu yang terjadi atau berlangsung seperti yang kita harapkan, berlangsung seperti yang kita ingini, terjadi seperti yang kita mau. Jangan harap begitu. Saya katakan, Anda harus renungkan dengan serius. Orang yang tidak mengerti kebenaran ini bisa berkata begini dalam hatinya, Tuhan, aku berlindung kepadamu, aku bergantung kepadamu, aku percaya sepenuh-penuhnya, aku tidak ke dukun, aku tidak berlari kepada kuasa lain, aku rajin ke gereja, aku berdoa, menyembah Engkau. Tapi jangan main-main ya.
Tapi jangan main-main ya. Atau begini, Tuhan aku tidak kedukun, aku berharap kepadamu saja. Aku tidak percaya kuasa lain, aku hanya percaya kepadamu, aku menyembah engkau, aku gereja Tuhan. Tapi mengapa ini harus terjadi? Nangkep saya ngomong? Nangkep saudara? Sudah berlindung kepada Tuhan, tidak datang pada sumber lain. Tetapi kenapa yang kualami dalam hidup ini tidak seperti yang kuharapkan? Kenapa? Karena saudara, hidup ini sekolah kehidupan. Tuhan memberi yang terbaik untuk orang-orang yang berlindung kepadanya. Yang tidak berjinah meninggalkan Tuhan. Yang berharap hanya pada Tuhan. Tuhan responi untuk menjadikan kita orang-orang yang mewarisi kemuliaannya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, orang yang tidak puas dengan keadaan, itu orang yang bersungut-sungut. Ya, orang yang bersungut-sungut. Orang yang tidak usah marah ya, tidak puas saja dengan keadaan, itu orang yang bersungut-sungut. Orang bersungut-sungut itu tidak harus memunculkan sumpah serapah di bibirnya, misalnya. Sialan. Maaf ya, sialan. Orang bersungut-sungut itu tidak harus mengucapkan sumpah serapah. Tapi ketika hatinya merasa tidak puas dengan keadaan yang ada, dia tidak mengucap syukur. Mengucap syukur juga tidak harus berkata, terima kasih Tuhan. Dulu saya pahami kurang dalam. Kata Alkitab mengucap syukur dalam segala hal. Jadi ketika menghadapi masalah yang menyakitkan hati, buat kita marah, kesal. Karena Tuhan mengajar harus mengucap syukur dalam segala hal. Kita berkata, Tuhan, aku berterima kasih untuk keadaan ini. Sebenarnya kita nggak mengucap syukur itu. Kalau mau jujur, bibir kita mesti begini. Tuhan, aku bersyukur. Aku berterima kasih. Terima kasih. Lalu gimana kita bisa bersyukur dalam segala hal? Begini caranya. Anda harus tahu, apa itu hidup? Untuk apa kita hidup? Apa rencana-rencana ada dalam hidupku? Mengerti dulu skenario skala besar, peta kehidupan. Baru saudara bisa mengucap syukur. Walaupun mulut kita tidak berkata, terima kasih Tuhan. Hati kita mengucap syukur dalam segala hal. Oke. Saudara mengerti maksudnya? Dulu kan kita pikir yang namanya mengucap syukur dalam segala hal, termasuk dalam kepedihan, kepahitan, kerugian. Pokoknya yang penting, terima kasih Tuhan. Bohong. Itu bohong itu. Dulu saya pikir bisa, enggak bisa. Tuhan, terima kasih. Kalau aku harus kehilangan motor, terima kasih. Terima kasih. Padahal dalam hati, mengapakah ini harus terjadi? Ngerti saudaraku? Paham? Dia harus tahu dulu hidup ini apa, untuk apa hidup ini. Kenapa Tuhan merancang aku seperti ini? Itu dengan pemahaman yang lengkap. Motor hilang, ya sudah. Sudah punya landasan. Tidak usah bilang terima kasih Tuhan, tidak usah, cuman ya udah. Kalau karena suruh Pak Pendeta mengucap syukur dalam segala keadaan, ya Tuhan, terima kasih motorku hilang Tuhan, terima kasih, oh haleluya, bohong. Dia bohong dia. Dia harus memahami dulu apa itu hidup. Mengapa kita dipanggil Tuhan? Untuk apa kekristenan kita? Baru bisa mengucap syukur. Dulu kita cuma punya kulit saja. Ayo saudara, kita mengucap syukur dalam segala hal ya. Walaupun dalam kebedian motormu hilang, katakan terima kasih. Tuhan, terima kasih motorku hilang. Itu nggak mengucap syukur, itu meratap. Saudara mengerti maksudnya? Ayo, to be smart. Cerdas ya. Bangsa Israel itu tewas di padang gurun 1 Korintus 10 gara-gara bersungut-sungut. Bersungut-sungut. Bersungut-sungut di sini bukan hanya berarti mengucapkan kata-kata yang bersih persungutan ya, tetapi ketika seseorang tidak bersyukur dalam segala situasi, maka berarti dia tidak mengucap syukur. Saya tadi mau mengucapkan satu kalimat yang penting, saudara. Roma 8:28 itu tidak berlaku untuk semua orang. Oh, semua kita apa? Enggak. Kita siapa? Lu kagak, gua iya kali. Maksudnya begini, yang mengasihi dia, yang mengasihi Tuhan. Tidak mungkin Tuhan melindungi orang yang tidak mau jadi kekasihnya. Kalau penjelasan saya yang lalu-lalu, ini kan ciri keempat.
Ciri pertama orang yang dilindungi Tuhan, orang yang menyadari kerentanan hidupnya, yaitu punya tubuh terbatas. Dia menghadapi dunia yang lebih kuat ancamannya, apalagi ke depan, dan menghadapi iblis yang cerdas. Yang mengerikan dari iblis itu bukan dia bisa bikin kita sakit atau miskin, ketika dia membuat pola berpikir kita salah, gaya hidup kita rusak, gaya hidup yang tidak layak jadi warga kerajaan surga. Itu yang bahaya. Jadi yang bahaya bukan hanya ketika iblis membuat kita dihina orang, ketika kita dipuji orang juga itu bahaya. Makanya kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, habis. Maka kita berkata, aku bergantung padamu. Yang kedua, yang disertai Tuhan adalah orang yang hidup di dalam kehendak dan rencananya. Ketika Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman, itu untuk orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Orang yang tidak dalam rencana setan, dalam rencana Tuhan. Yang ketiga, orang yang dilindungi Tuhan, orang yang menjadi kekasihnya. Pak Pendeta aja dikasihnya Tuhan, nanti doakan kita. Oh no, kita dikasih Tuhan. Tanpa saya pun akan dilindungi Tuhan. Kalau minta pertolongan, Tuhan pun pasti tolong saudara. Nah yang keempat baru ini saudaraku. Kita dilindungi, kita disertai Tuhan kalau kita tidak mempertimbangkan topangan dari sumber lain, saudaraku. Tapi penjelasannya tidak sederhana. Saya sudah menjelaskan hal ini. Sudah berlindung, tidak kedukun, mengharap Tuhan saja. Kok begini jalan hidupku? Ya memang kau tidak boleh punya skenario. Karena Tuhan yang mencintaimu, yang kau cintai, akan membuat skenario. Karena Tuhan yang tahu bagaimana merubah dirimu. Tuhan tahu, saudara. Jadi kadang-kadang ya Tuhan bawa kita ke masalah berat. Kuat? Enggak apa-apa Tuhan, haleluya. Kuat? Masih Tuhan. Kuat? Aduh berat. Berat? Masih kuat? Ya coba Tuhan. Makin dalam saudara punya fondasi, makin tinggi bangunan saudara. Kalau kita berharap pertolongan Tuhan dalam hidup ini, memang kita nggak kedukun, kita nggak kuasa kegelapan, tapi kita menghadapi hal-hal yang kita nggak suka. Kita dibawa kepada kondisi di mana kita nggak suka. Percaya, di situ sebenarnya Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada saudara. Saya ketemu seorang teman baru-baru ini di satu kota. Saya berkata begini, you punya basic karakter itu bagus loh. Karakter dasarmu itu bagus. Kalau dibanding saya, waduh, waktu masih kuliah dulu, saya berangasan banget. Temperamen bener. Di kampus berantem, waduh. Saya lihat hidup saya hari ini, kok Tuhan percayai saya dengan pekerjaan begitu besar ya. Aku tahu satu hal, saudara. Saya tidak punya modal. Saya punya satu hal saja. Saya tidak punya modal yang lain. Saya mengasihi Tuhan. Saya diproses. Kalau Tuhan membebat kita, saudara, jangan saudara bayangkan Tuhan kasih kita berkat, disayang-sayang orang. Nah, Tuhan tahu terapinya. Yang model begini mesti difitnah baru sembuh. Yang model begini mesti ngalamin begini baru benar. Orang-orang sombong tuh dibikin Tuhan tok jatuh miskin, tok digebukin orang baru sadar. Cara Tuhan menyembuhkan orang tuh begitu. Penyakit nih orang mau menang sendiri, dihajar dengan cara Tuhan. Itu bebatan-bebatan. Tadi saya bilang ini, tuh Tuhan mengajar kita. Untung belum begini, bisa mampus kita. Jadi kita tuh nggak bisa sombong ketika kita, lebih baik dari orang, jadi benar, dipercayai Tuhan, dipakai Tuhan. Mau sombong apanya? Sebab kalau Tuhan tidak menggarap kita lewat segala masalah, kita nggak bisa berubah. Dalam hal ini kita harus memiliki cara berpikir yang benar. Kita berharap pertolongan Tuhan dalam rangka pembentukan diri untuk menjadi pribadi yang Dia kehendaki. Jangan libatkan Tuhan untuk hal-hal di mana Tuhan tidak perlu terlibat. Tuhan sudah memberikan hukumnya, yang kamu tabur, kamu tuai. Libatkan Tuhan untuk hal-hal yang hanya Tuhan bisa lakukan. Dia dahsyat, betul. Berperkaralah dengan Tuhan untuk hal-hal yang dahsyat, yang tidak bisa dikerjakan oleh dirimu, orang lain, apalagi kuasa lain yang tidak punya kepentingan. Hanya Tuhan yang bisa. Apa itu? Matius 19:26, saudaraku. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin,
Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Itu konteksnya ketika orang ingin hidup yang kekal. Orang ingin memiliki hidup yang berkualitas. Orang ingin sempurna. Kepada orang itu Tuhan berkata, if you want to be perfect, teleios. Murid-murid bingung. Kalau begini siapa yang bisa masuk surga Tuhan? Karena Tuhan memberikan syarat-syarat yang tidak bisa dipenuhi. Tuhan berkata, bagi manusia mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kesalahan banyak orang hari ini melibatkan Tuhan dalam banyak masalah hidup. Tetapi tidak mempersoalkan hal-hal yang prinsip. Ini orang-orang Kristen duniawi. Satu kali saudara, baru-baru ini, saya masuk restroom, toilet, itu ada anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun, sedang buang air kecil, kesulitan buka celana lalu nutupnya lagi. Ya akhirnya saya bantu. Saya sudah biasa jadi guru sekolah minggu. Sejak saya masih muda. Biasa ngatur. Mana? Mari om bantu pipis ya. Udah? Om tutupin resletingnya ya. Oke. Awas mas. Kecepit lagi. Pastor. Gembala sidang. Untuk anak pipis. Nutup resletingnya. Nggak masalah. Tapi jangan nanti ibu-ibu berkata. Pak Elas. Saya bantu saya enggak. Apa? Ya enggak keberatan. Enggak. Selama itu memang dibutuhkan dan hanya saya yang bisa lakukan. Ini anak saya tolong resletingnya ditutup. Oh, kurang ajar. Ibu tutup sendiri, kalau nggak bisa ada staf saya yang bisa mengerjakan itu. Tetapi kalau di mimbar, rasanya nggak ada yang bisa menggantikan saya, Bu. Selaku gembala sidang, saya nggak bisa digantikan. Dalam arti saya nggak bisa dikloning atau difotokopi. Sekarang Tuhan Yesus kapasitasnya begitu hebat, tapi diajak mikir hal-hal yang kampungan. Ya Tuhan, Engkau lihat jerawatku begitu banyak. Jangan makan telur banyak, kenapa ya jerawatmu keluar? Kacang, telur. Kok sampai Tuhan disuruh-suruh membereskan jerawat loh? Kecuali jerawatmu jadi kanker lalu sudah minta Tuhan sembuhkan, bisa saja. Di Lukas 12 ayat 13-15 ada orang datang kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan memberitahu saudaranya berbagi warisan. Kurang ajar nggak tuh? Udah ada hakim mahkamah agama, tua-tua Israel, dan tradisi Yahudi misi patim itu ngatur yang begini. Nah Tuhan Yesus kok diminta untuk membereskan masalah apa? Warisan. Kenapa? Karena Tuhan punya wibawa di tengah-tengah masyarakat. Di grassroots itu masyarakat Yahudi, dia rabi yang terhormat. Panggil saudara saya, kira-kira gitu, kasih tahu begini, bagi lo hartanya. Nah, pasti dia nurut Tuhan. Tuhan Yesus berkata apa? Siapa sih yang angkat aku jadi hakim untuk ngatur begini? Tuhan menolak. Tuhan Yesus bukan tidak mau urusan, bukan tidak peduli urusan orang, tetapi itu bukan core bisnisnya Tuhan, bukan main bisnisnya Tuhan, saudara. Nah sekarang ini banyak pelayanan jual jasa untuk hal-hal yang bukan main bisnisnya Tuhan. Ini pasti orang-orang yang cari nafkah itu. Pasti tidak mengajarkan kebenaran. Yohanes 6 ayat 25-26. Tuhan mengkritik orang-orang yang datang kepadanya. Tapi sebenarnya karena roti. Kamu mencari aku bukan karena melihat tanda-tanda itu. Tapi karena kamu makan roti sehingga kenyang. Oh mereka berurusan dengan Tuhan karena roti. Mereka mengharapkan pertolongan Tuhan bukan untuk masalah-masalah prinsip dalam kehidupan ini. Ini orang-orang bodoh. Kan ada banyak orang ke gereja juga karena memang nunggu Pak Eras pimpin perjamuan kudus. Jadi datang ke gereja duduk, ngantuk. Udah amin, udah perjamuan kudus. Atau nunggu selesai khotbah lalu siapa yang mau didoakan? Langsung lari dia. Kalau bukan tangan pendeta yang kena kepalanya dia nggak yakin. Ini kalau orang Kristen baru tidak salah ya, karena kemampuan pengertiannya segitu. Tapi Bapak Ibu yang sudah tinggal 5, 7, 10, 15 tahun jadi Kristen, jangan gitu dong saudaraku. Jangan ke gereja untuk urusan-urusan berkat jasmani. 30 tahun yang lalu kalau misalnya iming-iming orang ke gereja, Tuhan akan menjawab doamu, masalahmu, problemmu, bolehlah. Dunia udah begini rusak saudara. Aduh saudara, udah nggak begitu lagi. Kalau engkau punya masalah, ada problem rumah tangga, sakit, penyakit, ekonomi, karir, jodoh, datanglah. Aduh saudara, bohong itu.
Untuk Kristen baru boleh. Kristen yang lama, yang seharusnya sudah menemukan Tuhan, tidak perlu begitu. Sebab kalau kita datang kepada Tuhan hanya karena berurusan masalah-masalah pembunuhan jasmani, berarti dia berurusan dengan Tuhan hanya di bumi ini. Ingat kalimat ini. Kalau orang datang kepada Tuhan hanya karena urusan pemenuhan kebutuhan jasmani, berarti dia urusan dengan Tuhan hanya di bumi ini. Tapi diajarinya begini, dan itu jahat sebenarnya. Sebenarnya jahat. Saudara, kalau jadi anak Tuhan, mintalah akan diberikan. Ya. Ketoklah akan dibukakan. Padahal ayatnya maksudnya apa? Harus dipahami itu. Masalah akan ditolong Tuhan, saudara. Mari kita minta. Kita klaim janji Tuhan. Kita minta. Lalu kalau kita mati, kita ke surga. Saya gandeng. Gimana caranya? Sejak kita hidup, mendahulukan kerajaan Allah. Bagaimana menjadi warga kerajaan surga yang baik. Bagaimana serupa dengan Yesus, layak dipermuliakan. Itu orang-orang yang mau berurusan dengan Tuhan di keabadian. Nah, di bumi semua ditambahkan kepadamu. Baru semua ditambahkan, saudaraku. Pasti Tuhan melindungi, pasti Tuhan menaungi, saudaraku. Liciknya banyak orang hari ini berurusan dengan Tuhan hanya masalah-masalah jasmani. Tidak masuk proses penyempurnaan. Tapi kalau mati mau minta ke surga. Oh, ini orang-orang bodoh. Jangan ikut begitu. Penyesatan dewasa ini dalam banyak komunitas Kristen adalah menggiring pemikiran orang untuk mengandalkan Tuhan guna masalah hidup hari ini. Saudara, dunia makin berat. Persaingan bisnis berat, banyak penyakit. Mari kita mengandalkan Tuhan. Ya iyalah. Hidup kita nggak bisa lepas dari Tuhan sama sekali. Tapi jangan berurusan dengan Tuhan hanya karena masalah-masalah jasmani. Dan banyak orang berurusan dengan Tuhan hanya karena masalah-masalah jasmani. Tidak mempersoalkan dengan serius rencana Tuhan di mana manusia harus kembali kepada rancangannya. Ini menggiring jiwa kepada tujuan yang salah. Banyak orang berpikir sedang berurusan dengan Tuhan, sedang mengandalkan Tuhan. Padahal dia tidak mengandalkan Tuhan secara benar. Wah, ini penyesatan yang mengerikan. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, cari dahulu kerajaan Allah. Artinya, jadilah warga kerajaan surga yang baik. Kalau saudara jadi warga kerajaan surga yang baik, Tuhan pasti protek saudara. Amin.